Bener banget sih, bener banget. Nih, ngobrol-ngobrolnya sambil minum biar enak ya. Oke, thank you. Ini kru aku nih, ini juga ya, pengertian gitu. Ya, emang yang satu ini agak-agak jelas juga tapi Rory. Oh gitu ya. Oke deh. Oh iya nih, balik lagi di tutur kata, menutur kata dalam kalimat. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang hubungan. Hubungan di sini bukan hubungan aneh-aneh ya, tapi hubungan pacaran, relationship. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini ada Maharsma Rory. Manggilnya Rory aja ya. Iya. Biar Halo enak. Deo. Halo Rory, sehat? Sehat alhamdulillah. Ya, ini akhir-akhir ini kesibukannya apa? Kesibukannya cuman ada kerjaan sama tugas kuliah aja. Oke, kerjaan dan tugas kuliah ya. Nah, hari ini Rory, kita mau ngebahas tentang hubungan. Dimana kan pasti ya tutur kata sendiri kan kita membahas tentang ini Rory. Kehidupan, fase kehidupan di remaja menuju dewasa. Nah, dari fase remaja ke dewasa ini kan kita banyak gejolak ya. Dalam arti fase dimana kita mencari jati diri, mencari kebenaran diri sendiri, dan juga pasti mencari pujaan hati, Rory. Masalah hati ya. Iya, masalah hati gitu kan. Nah, buat teman-teman, buat kita juga nih, Rory, yang udah punya pacar, pasti di kehidupan pacaran mereka itu ada naik turunnya. Ada di mana pacar itu jadi sosok yang akhirnya bisa menjadi semangat, tapi juga ada yang pacar akhirnya ngebuat down. Dan hari ini kita akan ngebahas tentang toxic relationship, Rory. Nah, sebelumnya Rory ini sekarang jomblo kah atau ada pujaan hati? Nanyain status ya? Iya, status. Kalau statusnya ya teman dekat aja kali ya. Teman dekat. Jadi sekarang Rory ini lagi punyanya teman dekat ya. Iya, teman dekat. Teman dekat. Tapi nih sebelum aku mau ngebahas nanti Rory sama teman dekatnya atau sama teman dekat yang lain juga. Boleh. Iya, boleh kan ya? Boleh. Tapi aku mau nanya dulu, toxic relationship menurut Rory gimana? Toxic relationship nih lebih ke bisa dibilang kekerasan dalam hubungan, bisa juga karena adanya hal yang nggak semestinya terjadi di hubungan. Jadi kayak sesuai namanya ya, toxic ini kan artinya racun. Jadi ada racun di dalam hubungan kayak gitu. Jadi menurut Rory toxic ini adalah sesuatu yang ya toxic itu kan racun. Jadi mau sekecil apapun itu, kalau memang racun dalam kehidupan ya itu udah toxic relationship ya. Nah, Rory, kalau dalam toxic relationship menurut Rory ini ada nggak sih kayak batasan atau ambang? Oke, ini bisa dibilang toxic, tapi orang lain belum tentu ini kan nganggap toxic. Jadi menurut Rory ada nggak batasan? Ini belum toxic, ini udah toxic. Oh, ini toxic banget gitu. Kalau dari aku sendiri sih ini sih bisa dibilang dia toxic dan emang udah nggak bisa ada toleransi lagi kalau emang udah main ke kekerasan fisik. Betul. Terus ke mental juga udah kena. Terus di dalam relationship ini mereka udah saling nggak bisa membangun satu sama lain. Terus kayak mau memperbaikin tuh kayak udah nggak bisa. Jadi salah satunya udah ada yang mendominasi, apa yang satunya udah ibaratnya mundur lah ya, kayak gitu sih. Bener banget, karena kalau memang udah ada yang namanya dominasi ya, dalam arti misal entah ceweknya terlalu dominan atau cowok terlalu dominan, pasti ada yang namanya tekanan-tekanan itu tadi ya. Nah, kalau Rory sendiri mempertimbangkan hubungan itu udah masuk toxic sesuai pengalaman, mungkin sambil diceritain gimana? Kalau ngomong-ngomong tentang pengalaman ya, Iya. kalau di usia sekarang ini kan kita emang lagi rawan-rawannya, kayak emang butuh yang namanya support system. Nah, support system ini kebanyakan ya dari keluarga itu pasti. Terus yang kedua dari lingkungan. Terus dari teman juga bisa. Nah, kita menjurus lagi nih ke teman-teman deket. Nah, teman deket yang bisa kita bilang pacaran gitu ya. Kita punya pacar nih pasti kayak bisa lebih jadi semangat lah, mau ngerjain kerjaan, mau kuliah, mau sekolah. Soalnya kan orang pacaran dari SMA udah ada kali ya yang pacaran. Soalnya aku sendiri juga pacaran di SMA. Bahkan aku dari SD, mohon dari maaf SD deh. ya. Terus ya gitu sih, kayak karena kita lebih banyak di usia-usia yang rawan, jadi hal-hal kayak gitu tuh kita harus tahu, kita harus paham dan biar bisa ini sih menghindari. Soalnya toxic relationship ini kan impact-nya juga banyak. Iya, impact-nya banyak.
bisa luas juga, bisa ke nanti mental kita. Terus kalau emang orang yang nggak kuat juga bisa apa ya, bunuh diri. Sekarang kan Iya. banyak kan ya berita-berita yang kayak orang putus cinta Iya. gitu, ntar dia gantung diri Iya. kayak gitu-gitu. Karena memang makin ya itu tadi ya, zaman makin naik, makin berkembang juga pasti pola pikir kita, pola kehidupan juga berkembang, dan akhirnya apa-apa diakhiri dengan bunuh diri gitu ya. Tapi nih Rory, kalau menurut Rory sendiri nih, ambang awal toxic itu, bentuk toxic kalau dari pengalaman Rory gitu, misal kayak oh aku pernah nih toxic dulu, dimulai dari dia suka pukul atau dia mulai dari verbal. Dari Rory gimana? Kalau yang aku alami ini sedikit cerita aja ya. Soalnya kan dulu pacaran udah lama, dari zaman sekolah sampai mau lulus sampai lulus sih. Pokoknya sebelum ke universitas, sebelum kuliah. Jadi ini kayak out of topic juga ya. Nggak apa-apa. Kuliah nih karena buat ngehindarin itu sih. Maksudnya kuliah di luar daerah karena biar nggak ketemu sama si orang Ex ini, ini, kayak gitu. Terus kalau awal toksiknya nih, aku termasuk yang telat menyadari kalau itu tuh toksik. Jadi dalam hubungan pertamanya kebetulan kan aku kayak orangnya komunikatif banget ya, kalau misalnya di hubungan gitu. Terus pengennya apa-apa tuh ya diobrolin. Terus kalau ada masalah juga diselesain lah pokoknya. Nah si X ini, si partnerku dulu, dia yang nggak bisa kalau misalnya ada masalah pasti ngehindar, dan dia tuh merasa kalau misalnya aku tambah ngebahas dia sebel kayak gitu. Terus pasti nggak suka kalau misalnya aku salah, ya aku yang harus minta maaf kayak gitu. Terus kalau misalnya dia yang salah juga aku juga yang minta maaf kayak gitulah. Terus kayak semakin kesini semakin kelihatan kalau dia apa ya, kehidupan pertemanannya juga tuh ngaruh sih menurutku ke toxic relationship. Karena hubungan itu kan juga ngaruh ke mood ya. Iya, benar. Kalau misalnya mood dia lagi bagus, di temennya juga kita nanti kebawa bagus. Iya. Kalau misalnya dia lagi nggak mood lah, banyak ini kan kenakalan remaja kan banyak kan ya, kayak yang ya Deo bisa tahu sendiri lah kayak gimana sama teman-teman kayak cowok kayak gitu. Jadi bakalan ngaruh. Terus lama kelamaan dia udah mulai, mungkin bisa dibilang hubunganku udah mulai membosankan. Jadi udah ngerasa bosan. Namanya orang bosan kan cari pelarian ya. Betul. Nah dia lari ke perempuan lain. Nah sedangkan aku ini nggak bisa toleransi kalau orang itu ibaratnya sama orang lain. Apa mau komunikasi, apa mau dia ada hubungan gitu, nggak bisa. Terus karena ada masalah itu kita sempat cekcok. Terus aku kan nggak suka yang orang kebanyakan bohong ya. Maksudnya dia bohong terus maaf, selalu aku maafin tapi diulangin lagi gitu kan. Maaf, bohong maaf gitu terus kayak ya. gitu terus. Makanya si partnerku ini, karena dia nggak mau aku jauh-jauh dari dia, maksudnya kayak dia tuh diputus juga nggak mau kayak gitu loh. Dia jadi kebanyakan bohong kayak gitu. Terus lama kelamaan karena faktor kenakalan remaja dari dia, karena dia bisa dibilang pengguna ya, kalau teman-teman tahu apa dia tahu. Nah itu jadi ngaruh ke tingkat emosional dia, jadi kayak kasar. Sedangkan kalau ada masalah sama aku, dia mau ketemu, tapi aku sendiri agak takut karena pasti ini takut nanti kita ya ada kekerasan fisik lah kayak gitu. Nah itu aku pernah ngalamin kayak gitu. Jadi pertamanya sih kekerasan fisik yang kayak aku mungkin ya karena dia lagi di bawah pengaruh dan tekanan tertentu ya jadi kayak gitu. Tapi lama kelamaan itu terulang lagi, jadi kayak aku kayaknya nggak bisa sih kayak gitu. Terus yang bikin terakhir aku memang memutuskan untuk kita udah gitu karena aku terlibat masalah sama, bisa dibilang apa ya, cewek pelariannya, selingkuhannya gitulah ya, terlibat masalah. Dan di situ aku juga mengalami kekerasan dari pihak perempuan dan si laki-lakinya kayak Justru gitu. malah laki-lakinya nggak bantuin kamu nih. Sebelumnya aku udah ada efek udah ada kejadian kekerasan juga sama si cowoknya. Terus karena aku terlibat cekcok sama si ceweknya, jadi sama ceweknya juga kayak gitu. Bisa dibilang bodoh ya teman-teman. Ya namanya juga cinta dulu ya. Cinta buta Cinta buta gitu. Ya ampun, ini berarti Rory tuh udah dari
verbal sampai ke fisik. Rory, bisa diminum dulu. Oke. Thank you, Deo. Nah, Rory itu gimana tadi ceritanya kok bisa sampai ke psikolog? Itu sih karena apa ya? Aku tuh ngalamin di kelas 12 waktu SMA. Terus kan itu hampir mau ini kan lulusan, terus UAS. ada SBM gitu kan. Oh. Nah, udah setelah SBM sih, soalnya itu kejadiannya malam sebelum aku mau ujian SBM. Inget banget Oh iya. gitu. Iya. Terus kebetulan emang sebelumnya kan aku pernah konsultasi sama psikolog, cuman ini masalah kayak tes apa sih, kayak yang tes psikolog gitu loh. Yang model kayak kejiwaan gitu ya? Kayak gitu-gitu, cuman buat minat bakat sih kalau nggak salah ya dulu. Oh, Terus- untuk SBM. Bukan buat SBM juga sih, dari sekolah gitu loh. Oh, iya iya iya. Yang iya. kita kayak tes Aku pikir wawancara ini gitu. tes untuk yang karena dampak kamu ini terus. Enggak. Terus abis itu, ya itu setelah aku ada kena masalah, jadi lebih butuh pendampingan aja karena traumanya itu, karena apa ya, ngaruh ke kesehatan juga kan. Iya, benar, Karena benar. aku gimana sih mikirnya, kayak penyakit nih aslinya datangnya dari pikiran sama hati kan ya. Iya, benar-benar. Nah kebetulan karena pikiran dan hati sedang tidak karuan, jadi ya timbullah traumanya nih karena aku sering kayak apa sih namanya, padahal aku nggak punya riwayat asma kan, cuman kayak lebih sering sesek. Oh, jadi karena kayak trauma gitu. ya. Betul-betul. Karena ini penting banget apa namanya? Teman-teman sobat tutur kata di rumah, karena apa ya? Efek dari trauma itu tuh gede banget dalam Iya, kehidupan benar. orang lain, karena apa ya? Kebetulan orang tua aku juga itu tuh dia punya trauma dan aku juga punya trauma, dan yang aku rasain sama dengan apa yang mama aku rasain dan kamu juga. Karena di saat kita udah misalnya nih kayak aku trauma ke trauma dulu pernah dikejar anjing. Di saat aku ngeliat anjing, aku bakalan setakut itu. Bakalan kayak udah yang bener-bener ngedown, deg-degan segala macam. Itu bener-bener kerasa banget ya Rory ya. Terus gimana itu ceritanya? Terus karena mungkin setelah SBM itu kan kita ini ya fokus cari universitas gitu kan. Iya. Jadi hilang fokus aja Hilang sih. fokus. Terus lebih ke itu, sering ke kesehatannya jadi agak terganggu. Terus akhirnya ngobrol juga sama orang tua, karena masalah ini kan orang tua aku juga tahu kan. Jadi tahu ya. Jadi tahu. Jadi tahu Terus juga masalah hubungan kamu. iya, soalnya bisa dibilang hubunganku sama si X ini backstreet gitu ya, jadi kayak diem-diem. Terus kayak orang tuaku kayak cuman tahu tipis-tipis aja Iya, nih gitu, kayak ini pasti Rory punya cowok nih, cowoknya si ini, cuman kayak nggak tahu kalau emang pacaran yang beneran gitu kan. Soalnya di apa siklus sih, kayak kegiatan berpacaranku tuh ya jarang ketemu. Kita emang jarang ketemu, soalnya posisinya aku masih sekolah kelas 3. Nah si X ini udah kuliah di Jogja gitu, jadi kita emang jarang ketemu. Terus komunikasinya emang cuman by phone doang kayak gitu. Itu mohon maaf sebelumnya itu seumuran. Enggak seumuran. Oh. 1 tahun di atas. Oh, 1 tahun di atas. Terus lanjut Rory. Terus awal mulanya bisa konsultasi karena yaitu mulai terlihat berdampak sama kesehatan, jadinya orang tua kayak butuh sih ini kayaknya. Soalnya kan aku fisiknya kena dan emang terlihat gitu loh. Maksudnya aku emang kena kekerasan fisik dan sampai ke rumah sakit gitu. Jadi Oh gitu. Kalau boleh tahu itu fisiknya diapain Rory? waktu itu? dipukul sih. Apa ya? Dipukul kan gini kan ya? Iya. Ya dipukul. Di Di bagian sini kepala. Tuh. Terus sampai ke rumah sakit. Jadi aslinya nggak ada penanganan khusus yang harus kayak ya apa, cuman ada tindakan visum. Soalnya kan dari aku sendiri nih nggak ada tindakan membalas waktu kekerasannya. Jadi bukti visum ini kalau emang mau aku naikin ke jalur hukum Iya, bisa masuk ke BAP kan gitu. Dan itu maksudnya pukulan di saat itu kamu rasakan keras gitu. Keras, soalnya emang bener-bener kayak langsung benjol gitu sih. Soalnya posisinya Dia pakai tangan dia cincin. pakai cincin 2 Oh. gitu. Ya ampun. Terus apa namanya? Gimana ya? Itu nggak ada efek apa-apa di kepala atau Kalau maksudnya? sejauh ini ya, karena udah lama juga nggak ada sih alhamdulillah. Cuman karena kan aku minus ya, itu jadi tambah aja minusnya. Oke, nah ini bahayanya toxic relationship, apalagi udah sampai fisik ya. Dampak yang ditimbulin akhirnya nggak cuman masalah apa ya mental, tapi juga
ke fisik, Kesehatan juga sih. kesehatan, dan akhirnya juga ngaruh ke mood kamu, ke lingkungan, ke Iya bener keluarga, sih, bener ha-ha. kan? Jadi lebih tertutup aja waktu Nah, bener. ngalamin masalah itu. Jadi akhirnya kan apa ya, istilahnya kayak nggak mau deket sama orang tua, akhirnya ya udah deh mending sendiri aja gitu kan ya. Nah ini membahas, aduh aku bener-bener sampai apa ya, Speechless ya? speechless banget karena jujur toxic relationship yang pernah aku alami itu adalah sebatas tadi Rory, gimana pun caranya cowok bener, dalam arti gini, semisal aku salah, aku mau kamu yang minta maaf, kamu salah, kamu minta maaf gitu. Jadi hubungan ini mau kemana itu aku gitu. Gitu. Jadi Iya, aku paham. lebih memikirkan diri aku sendiri, nggak mikirin si wanita ini gitu. Jadi mendengar cerita betul-betul sampai yang akhirnya kekerasan ini betul-betul menyentuh hati, dan maksudnya nyadarin juga gitu ya bahwa cowok di luar sana jangan bangsat lo, tahu nggak gitu kan, karena nih Tapi harus diingat juga nggak setiap cowok kayak gitu. iya, cuman ini emang betul-betul apa ya, aku sendiri nih sebagai cowok dengarnya kayak kok bisa gitu kamu tega gitu ngelakuin ini ke sosok wanita yang tentunya apa ya, bisa dibilang wanita ini bukan lawan kita gitu, tapi justru wanita ini bisa menjadi pendamping harusnya kan gitu. Nggak tahu deh, aku bener-bener speechless banget. Nah Rory, ini di saat kamu udah akhirnya kena toxic ini gitu kan, tapi kan statusnya dia tetap pacar kamu. Nah kamu ini ya deket gitu kan ya. Nah ini akhirnya kamu lebih mementingkan perasaan kamu atau pikiran kamu di saat memang mungkin aku nggak tahu nih, semisal di saat itu kamu masih sayang, jadi kamu aku nggak mau putus dari dia, aku nggak apa-apa disakitin, atau kamu lebih mementingkan pikiran ini, enggak dong, logikanya kamu udah sakit nih, kamu harus putus gitu. Kalau dari aku sih Sambil diminum. iya boleh. Bentar. Sebelum akhirnya memutuskan untuk kita sudahi dan karena adanya kekerasan dari orang yang terlibat dalam hubunganku, sebelumnya ini sih lebih banyak memaafkan. Jadi aku memaklumi apa yang dia lakukan gitu. Jadi antara hati ini udah capek tapi pikirannya kayak ya udah sih nggak usah diambil serius gitu. Jadi kebiasaan untuk memaklumi kesalahan dia, terus perbuatan dia tuh jadi habit gitu loh. Selama kelamaan, setelah adanya kekerasan fisik, jadi ini saatnya kayaknya emang ini momennya sadar gitulah. Terus kayaknya kesalahannya kemarin masih bisa dimaafkan. Cuman kalau sekarang ditambah kesalahan yang kemarin udah nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau aku boleh tanya Rory, ini trauma kamu ini masih nggak sih sampai sekarang? Maksudnya gini deh, kan ini kan ya taruhlah kamu udah jauh nih ya sama pacar kamu. Mantan. Iya mantan ini udah jauh, udah nggak pernah hubungan lagi gitu kan. Maksudnya apakah trauma ini terus ada melekat gitu di kamu? Kalau ngomongin trauma masih ada apa enggaknya, itu kembali ke personal. Kalau di aku ini trauma aku hilang karena aku bisa memaafkan diriku sendiri gitu. Jadi karena aku ikhlas, terus karena aslinya mau kesalahannya itu dari dia, cuman balik lagi perbuatan dia pasti juga ada faktor yang terjadinya tuh pasti karena aku juga bisa jadi kayak gitu kan, walaupun cuman sekian persen kan, tapi kalau aku sih mengikhlaskan dan memaafkan diri sendiri itu udah jadi obat yang ya. paling ampuh buat ngilangin trauma. Soalnya kalau kita mau nginget-nginget dulu terus si X ini terus, apa kejadian yang kita alami, kita nggak bakalan bisa berkembang. Aslinya kita bisa move on, kelihatannya aja move on, cuman pikiran kita nggak di situ. Iya bener banget. Aduh semangat Rory ke depannya. Nah nih tadi balik lagi, Rory bilang bahwa awalnya Rory akhirnya memutuskan untuk memaafkan, lebih memaafkan. Jadi Rory di sini lebih memikirkan perasaan daripada pemikirannya. Aduh semangat terus pokoknya Rory ya. Semangat. Nah, oke Rory, tadi kan Rory bilang bahwa ya dulu Rory akhirnya memilih perasaan. Rory lebih memilih bahwa ya yang dilakuin mantan aku ini ya pasti masih wajar lah gitu kan. Dia pasti masih sayang sama aku. Tapi kalau sekarang karena hubungannya udah selesai, nah pastinya ada dulu ya di awal akhir lebih ya. realistis aja sih. Maksudnya nih orang udah nggak bisa nih. Maksudnya ini efeknya berkepanjangan di akunya kalau misalnya mempertahanin udah nggak bisa gitu. Soalnya
masalah fisik, masalah mental nih kan ngaruh ke kehidupan ya. Jadi mau nggak mau kita kalau nggak bisa tegas ya kita ya udah, maksudnya kejebak di toxic relationship Iya, itu. bener Jadi banget. harus kita berani keluar dari itu, Berani keluar. terus berani tegas sama diri kita sendiri gitu. Nah ini balik lagi, aku masih penasaran ya, karena beneran ini pengalaman kamu itu bener-bener bisa jadi apa ya, pelajaran buat aku, pelajaran buat sobat tutur kata di luar sana. Eh, Efek dari trauma ini akhirnya itu dampaknya ke sosial ya terutama, maksudnya apakah ke pertemanan kamu berubah, ke keluarga kamu berubah, ke diri kamu sendiri tuh berubah gitu. Ngomong ke personally, ke diri aku sendiri, aku sempet ngerasa aku kehilangan diriku sendiri. Jadi setelah kejadian itu ya nggak percaya sama diri sendiri karena merasa kok aku bisa ya diginiin, terus aku ini salahnya di mana ya. Itu pasti pertanyaan yang wajar buat orang-orang yang kayak ngerasa dirugikan dalam suatu hubungan kayak gitu. Terus kalau untuk lingkungan, alhamdulillah sih enggak ya, ke teman juga tetap biasa, ke orang tua juga biasa, karena lingkungan teman dan keluarga ini kan alhamdulillah aku berada di lingkungan keluarga dan teman yang sangat suportif. Jadi kalau aku ada masalah juga nggak pernah menambah tekanan ke aku juga enggak. Jadi sebisa mungkin mereka ngasih masukan, kita sering diajak sharing kayak gitu sih. Jadi selama hilangnya diriku itu, jadi proses dimana aku mencari kembali diriku itu supportnya banyak banget. Jadi alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi kalau untuk orang tua sendiri setelah ya udah tahu gitu ya anaknya yang disayang ini sedang kehilangan arah lah seperti itu, akhirnya mereka bisa support. Tapi kalau ke teman, Rory ada beda nggak? Maksudnya dari Rory sendiri ini kayak akhirnya ke teman jadi sensi, ke teman juga ngeliat Rory jadi jauh atau gimana? Kalau sensi sih enggak, cuman aku ngelihat ke hubungan mereka sama pacarnya mereka juga ya. Jadi kayak aku trust issue gitu. Jadi tingkat kecurigaanku tuh semakin tinggi. Jadi kayak ke temanku pasti bilang, hati-hati loh kamu kayak gitu. Tuh pasti dia kayak gini nih. Padahal nggak semua cowok kayak gitu kan ya. Cuman kayak aku pasti, oh ini pasti belum udah kayak gini nih gitu. Jadi mungkin kalau temenku yang udah deket sih mereka biasa aja ya. Mungkin kalau udah tahu masalahnya tuh pasti mereka udah memaklumi. Cuman kayak yang belum tahu pasti, ini apaan sih si Rory nih ngelarang-larang, apa kebanyakan ngomong nih, ngatur-ngatur kayak gitu. Padahal aku kayak gitu karena aku nggak pengen apa yang aku alamin dialamin sama temenku kayak gitu. Ya itu karena ya sama sih, juga dulu kenal Rory ya. Memang Rory orangnya cerewet gitu kan. Ternyata di balik itu dia punya pengalaman yang begitu apa ya. Kalau mungkin nih aku yang kena, ini udah bener-bener ya betul-betul ngerusak mental, apalagi akhirnya menimbulkan suatu trauma. Trauma ini apa ya, kalau trauma secara fisik dalam arti kita luka, memar itu kan trauma ya, itu masih bisa disembuhkan dengan obat. Tapi kalau traumanya lebih ke psikis, lebih ke psikologi, perasaan, mental, itu susah banget. Rory ada solusi mungkin juga pesan buat temen di rumah gimana? Kalau pesannya sih, yang pertama kalian harus menyadari hubungan kalian ini tuh seperti apa. Nah, siklus hubungan kalian tuh seperti apa, sehat atau enggak. Terus dari kalian nih, dua orang ini harus punya komunikasi yang baik. Terus komunikasi yang memang untuk berkembang bersama. Jangan memberatkan satu pihak dan jangan mendominasi dalam hubungan. Karena namanya hubungan ini kan berdua. Jangan salah satu yang jalan, yang satunya enggak kayak gitu. Terus kalau yang udah ngerasa di toxic relationship, ya segera sadar dan tegas sama diri sendiri. Jangan karena hati kasihan, ini kayaknya aku masih sayang, terus kayak berpikiran ini pasti masih bisa diperbaiki. Itu boleh sih positive thinking ya, cuman kita harus kembali lagi realistis. Kalau dia emang kedepannya udah nggak bisa diajak berkembang, stop, karena efeknya tuh besar banget. Iya, itu tadi sobat tutur kata. Hari ini aku benar-benar dibuat speechless sama cerita Rory. Ya Rory, sekali lagi makasih banget udah mau berbagi cerita sama teman-teman di rumah sobat tutur, sama saya juga, sama tim sobat tutur. Dan maksudnya aduh, semangat terus Rory ya, semangat. Iya pasti. Dan ya itu lagi, balik lagi, kalau memang kalian udah masuk ke dalam fase toxic relationship, sadarlah
dan segera perbaiki. Segala keputusan itu ada di tangan kalian. Kalau memang kalian mau berhenti ya berhenti, kalau memang lanjut. Tapi Rory bilang segera hentikan, tegas terhadap diri kalian sendiri, karena dampaknya bisa lebih berat dari itu. So, jangan lupa terus saksikan tutur kata, menutur kata dalam kalimat. Sampai jumpa di episode depan. Dah. Minum Rory. Oke. Cut.